Pemirsa, sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an berbicara tentang bagaimana menanggapi fitnah dalam beragama. Nah, sikap kita ini kan juga nanti menentukan kewibawaan kita sebagai seorang muslim. Bukan hanya pribadi, tetapi bagaimana kita membawa muruah agama ini, Ustaz ya. Nah, bagaimana sikap yang tepat yang bisa kita munculkan ke masyarakat kita ya, bahwa kita betul-betul adalah umat Islam yang memang secara mendasar kita tujuan kita adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk ibadah kita gitu, Ustaz. Iya. Yang pertama tentu saja kita harus tegas ya, menegaskan diri kita, komitmen kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran apapun risikonya. Tetapi ketika situasi sudah sangat chaos, sangat tidak kondusif dan membahayakan diri kita, bahkan membahayakan eksistensi Islam itu sendiri, maka ketika kita tidak bisa memperbaiki keadaan secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Ya, di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau fokus ya, menata memperbaiki dirimu sendiri. Ya, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sungguh tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang tersesat dari jalan Allah apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Artinya kita berusaha menguatkan internal diri kita, keluarga kita kuatkan ya, untuk menghadapi cobaan dan fitnah-fitnah semacam ini. Nah, oleh sebab itu kalau ini bisa kita lakukan, ya, kita fokus kepada keluarga. Kita nggak bisa nyelamatin nih semuanya. Kalau kita bermuluk-muluk mau nyelamatin semua orang, padahal ini sudah banjir besar, banjir bandang, ya, sudah gempa bumi, kita nggak sempat mikirin orang lain mau kita selamatin. Ya, pasti memikirkan diri sendiri. Kita pikirkan diri sendiri dan sebisa mungkin keluarga terdekat kita. Iya. Ya, ini langkah yang paling realistis ya. Bukannya berarti kita nggak mau menyelamatin orang lain. Iya, tapi memang kondisinya ketika adalah begitu. terjadi fitnah begitu luar biasa, maka memang fokusnya kita adalah yuk kita selamatin diri kita masing-masing dan keluarga kita deh minimal. Iya. Kalau semua orang berpikir begitu kan, insya Allah banyak yang selamat. Betul. Gitu ya. Maka itu di dalam Al-Quran misalnya contoh ya, bagaimana orang-orang yang pernah difitnah dalam beragama, seperti Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ini mereka adalah pemuda-pemuda ya, yang berpegang teguh kepada keimanan, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang, memberontak terhadap tradisi perayaan-perayaan agama pagan ya, pada saat mereka hidup itu. Sehingga Allah selamatkan mereka dengan tidur selama 309 tahun ya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Masya Allah ya. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi sebelumnya itu mereka kata Allah dalam Al-Qur'an, wa idzi tazaltumuhum. Kalian mengasingkan diri. Memisahkan diri, melakukan uzlah. Nah, jadi kalau nggak bisa memperbaiki semuanya, semua kondisi semua pada rusak, ya kita selamatin diri masing-masing. Hijrah ya. Uzlah. Wa ma ya'buduna illallah, menjauhi apa juga mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'u ilal kahfi. Masuklah, berlindunglah kamu ke dalam gua. Yansur lakum rabbukum mir rahmati. Niscaya Allah akan mencurahkan ya rahmatnya kepada kalian ya, dan menyiapkan kondisi yang mana nanti akan bisa menyelamatkan diri kalian itu dari kehancuran. Nah, sebab itu strategi dalam menghadapi fitnah dalam beragama ini adalah selain kita memperkuat diri kita, kita juga harus mencari selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnah agama. Rasulullah mencontohkan ada doa, la taj'al musibatana fi dinina. Janganlah Engkau jadikan ya Allah musibah bagi kami ini ada dalam agama kami. Artinya musibah beragama ini itu jauh lebih dahsyat daripada musibah kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, banjir ya, atau tsunami dan sebagainya yang merusak dan menghancurkan bangunan-bangunan fisik. Sebab musibah dalam beragama ini
dia akan menghancurkan jiwa kita, menghancurkan hati kita, fondasi iman kita menjadi terombang-ambing, goyah, lalu kemudian hancur berkeping-keping. Oh, dampaknya luar biasa. Konkretnya sangat berbahaya gitu. Konkretnya di dalam fitnah dalam beragama ini baik secara individu maupun kelompok. Ya, fitnah dalam beragama ini konkretnya zaman sekarang ini kan sering ada tuduhan orang semakin religius itu maka dia akan semakin tidak baik. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan ya orang yang beragama secara baik itu, orang yang beragama secara baik dicontohkan oleh Rasulullah, dia semakin humanis. Orang yang religius itu berarti humanis. Seperti Rasulullah dan para sahabatnya, ya mendirikan negara Madinah, ya negara Madinah setelah beliau hijrah. Apa yang dilakukan? Sanggup menyatukan Muhajirin dan Ansar. Kemudian sanggup mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yahudi. Jadi mencairkan suasana ini ya intinya. Mencairkan suasana ya. Kemudian sangat menghormati hak-hak non-Muslim, menjaga dan melindunginya. Itu juga yang diwarisi oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, Umar ketika masuk membebaskan kota Yerusalem, ya menerima kunci Baitul Maqdis dari pendeta Kristen Ortodoks saat itu, tidak terjadi pertumpahan darah. Malah orang-orang jajahan Romawi ini yang sukarela menyatakan diri lebih baik kami berlindung di bawah kekuasaan kaum muslimin Umar bin Khattab daripada kami berlindung kepada kerajaan Romawi karena mereka kejam, lebih kejam kepada kita. Umat Islam masih melindungi kita gitu. Sehingga beliau membuat perjanjian Al-Uhdah Al-Umariyah, ya. Perjanjian untuk mendapatkan memberikan rasa aman, ketenangan, hak politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya bagi non muslim. Iya, betul. Ini rahmatan lil alamin gitu. Sebenarnya ini kan bisa diadopsi ya untuk kehidupan kita sekarang ya, perjanjian-perjanjian seperti itu kan. Artinya ketika ada fitnah seperti itu, ya maka kita balikkan ke dalam sejarah ya. Contoh sejarah Yahudi dulu di abad pertengahan itu diusir, ya, diintimidasi, dibunuhi, disiksa oleh Kristen Eropa. Sehingga apa? Mereka akhirnya eksodus, hijrah. Hijrah ya, mencari suaka politik. Kemana? Ke negeri-negeri Muslim. Mereka dilindungi, diayomi oleh Turki Utsmani, ya, membuat perjanjian. Sehingga ditampung, diterima oleh kerajaan Turki Utsmani. Sehingga seorang sejarawan Yahudi mengatakan di dalam bukunya, bahwa Yahudi mengalami masa keemasan, the golden age, ya, ketika mereka berada di bawah lindungan Imperium Turki Utsmani. Nah, kondisi sekarang terbalik, ya, malah Yahudi dengan Zionis Israel ini, mereka lah yang sekarang banyak membantai umat Islam, tidak berdosa. Mereka justru yang tadinya dilanggar hak-hak asasinya, tapi justru sekarang menjadi pelanggar hak asasi nomor satu. Iya. Dan di sini PR yang terbesarnya adalah bagaimana kita mempertahankan akidah kita pertama. Betul. Itu ya, Setia, dan bagaimana kita memberikan contoh kepada mereka bahwa kita Muslim yang tidak menakutkan, Betul. Muslim yang memang memberikan rahmat kepada yang lainnya, bukan hanya sekedar kepada Muslim juga, tetapi kepada seluruh alam ya, Setia. Ya, baik itu mereka yang non muslim juga kepada alam binatang, bahkan kita pengen sekali kucing yang ada dalam rumah kita ini damai ada bersama seorang muslim gitu, Ustaz ya. Sampai sebegitunya Islam mengatur kehidupan kita. Nah, tentu kita harusnya bangga sebenarnya, Ustaz ya, menonjolkan hal-hal seperti ini. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali pada segmen yang terakhir, Ustaz ya. Dan sahabat TVMu tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran.